Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Anissa, mahasiswi Universitas Sriwijaya, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, tujuan saya membuat video ini untuk sebagai bahan penilaian UTS pada mata kuliah Etika Pendidikan dan untuk mengetahui suatu permasalahan terkait etika pendidik serta bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Di sini saya akan membahas satu permasalahan yang terjadi pada dunia pendidikan, yaitu mengenai tindak kekerasan. Dunia pendidikan di Indonesia tak pernah sepi dari berbagai pemberitaan tentang kasus kekerasan di kalangan pelajar. Masih cukup banyak guru yang beranggapan bahwa dengan memberikan hukuman kepada murid, maka murid akan jerah dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang diperbuatnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan UNICEF di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 80% kekerasan yang terjadi pada siswa dilakukan oleh guru. Kasus permasalahan yang cukup menggemparkan beberapa tahun lalu terjadi pada dunia pendidikan, yaitu guru melakukan tindak kekerasan terhadap muridnya di SMK Kesatriaan Purwokerto. Kekerasan merupakan suatu tindakan yang mengacu pada sikap atau perilaku tidak manusiawi sehingga dapat menyakiti orang lain yang menjadi korban kekerasan tersebut, dan juga tentu merugikan orang yang berbuat kekerasan, karena pasti akan mendapatkan hukuman sesuai hukum yang berlaku. Harus diingat pula ada aturan hukum pidana mengenai tindak kekerasan terhadap pelajar, yaitu Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan dalam ayat 1 bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Sedangkan pada ayat 2 diterangkan bahwa perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan masyarakat. Dapat dilihat pada video permasalahan tersebut, adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh seorang guru, yaitu berupa tamparan kepada peserta didik yang dikarenakan peserta didik tersebut telat masuk kelas selama 30 menit. Seringkali guru melakukan tindak kekerasan terhadap siswanya. Oknum guru tersebut berdalih untuk menegakkan kedisiplinan bagi siswa di sekolah. Kekerasan tersebut tentunya akan berdampak pada siswa. Pertama, dampak fisik, mengakibatkan organ tubuh siswa mengalami memar, luka-luka. Kedua, dampak psikologis seperti trauma psikologis, rasa takut, rasa tidak aman, dendam, menurun semangat belajar, hilang inisiatif, kurang percaya diri, stres, dan depresi. Ketiga, dampak sosial, yaitu menarik diri dari lingkungan dan merasa tidak bahagia, pendiam, dan tidak percaya terhadap orang lain. Hukuman yang dilakukan oleh guru hendaknya bersifat mendidik sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Seorang guru harus bijaksana dalam mengambil keputusan dan tindakan ketika terjadi suatu masalah. Jika permasalahan tersebut dikaitkan dengan etika seorang pendidik, maka guru tersebut tidak mencerminkan etika bertanggung jawab dan kemampuan menjadi teladan. Tugas dan tanggung jawab seorang guru diantaranya adalah menciptakan suasana atau iklim proses pembelajaran yang dapat memotivasi siswa untuk senantiasa belajar dengan baik dan semangat. Jika siswa mendapatkan kekerasan di kelas, maka siswa tidak dapat merasakan suasana belajar yang baik, serta siswa tidak termotivasi lagi untuk melakukan kegiatan belajar. Guru juga seharusnya dapat menjadi teladan yang baik bagi siswa-siswinya, sehingga mereka dapat memiliki karakter yang baik sesuai norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Jika dengan adanya kekerasan yang dilakukan pendidik, maka guru tersebut menjadi contoh teladan yang tidak baik bagi peserta didik.
Solusi atau tindakan seperti apa yang dilakukan ketika ada guru melakukan tindak kekerasan terhadap muridnya? Yaitu pertama, cari akar pokok permasalahan. Jika tidak bisa diselesaikan secara baik-baik atau kekeluargaan, tentu pihak guru, orang tua yang bersangkutan, dan komite sekolah juga harus ikut serta berperan menyelesaikan permasalahan yang ada. Kedua, diterbitkannya surat peringatan ke-1 sampai ke-3 dengan segala konsekuensinya. Ketiga, memberikan sanksi yang tegas serta melibatkan pihak kepolisian jika situasi sudah tidak memungkinkan. Baik, kesimpulannya, dampak dari kekerasan bagi siswa meliputi fisik, psikologis, dan sosial. Upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan di sekolah dengan menjalin kerjasama dari berbagai pihak, baik sekolah, komite, keluarga, dan pelaku tindak kekerasan itu sendiri. Guru itu harus bukan lagi bersifat superior kepada anak, tetapi bagaimana membangun kepercayaan anak kepada gurunya, sehingga anak itu bisa terbuka sebagaimana ke orang tuanya. Guru adalah orang tua keduanya, sekolah adalah rumah kedua bagi anak. Bagaimanapun kekerasan tidak patut dibenarkan apalagi di lingkungan pendidikan. Jadilah guru yang dapat menjadi teladan bagi murid. Stop dan cegah kekerasan di sekolah. Terima kasih. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.